Seorang wanita menghabiskan setengah botol wine. Tidak lupa dia memberi penguin minum bersamanya. Dan inilah yang perlu gadis itu lakukan sebelum mencari emas. Kita akan melihat banyak emas. Kemudian gadis itu melompat ke dalam danau yang sangat dalam. Dia tidak memakai alat bantu pernapasan. Gadis itu sudah tidak takut mati. Dia menyelam hingga kedalaman 1000 meter. Seekor penguin putih menuntunnya sampai patung Buddha yang megah muncul dari dalam air. Gadis itu bernama Lisa. Dia tidak hanya berlatih pernapasan air. Dia juga memiliki kemampuan untuk mencari naga dan menemukan harta karun. Setelah berenang dalam waktu yang lama, dia pun tiba di tempat tujuannya. Kuburan yang ia datangi bukanlah kuburan biasa. Dia meletakkan tangannya di mata Buddha. Tak lama kemudian keajaiban terjadi. Air di sekelilingnya perlahan-lahan menghilang. Kemudian muncul sebuah ruang tanpa air. Saat itu batu pintu secara otomatis jatuh ke dalam pemakaman kuno. Kemudian Lisa menyalakan api dan membakar seluruh istana. Patung-patung batu yang spektakuler dan istana megah di kedua sisinya terlihat di depannya. Penjaga di sini adalah ular emas. Ular emas adalah simbol kebangsawanan. Harta karun di dalam peti mati pasti sangat berharga. Lisa melepas 6 emas dan memasukkan kunci dengan segera es terbentuk di sekitar peti mati. Es segera menyebar dan terbentuk dengan cepat dimanapun ia lewat. Lisa memiliki mata dan tangan yang tajam. Dia berbalik dan menghindar dengan sangat cepat. Tidak tahu bahaya baru saja dimulai. Ketika dia membuka tutup peti mati. Di dalam peti mati itu ada mayat seorang wanita yang belum membusuk selama ribuan tahun. Lisa datang dan melihat ke atas dan ke bawah. Ketika dia hendak melepas topeng mayatnya. Tetapi Lisa menemukan cangkang kura-kura berusia ribuan tahun di bawah kepala mayat wanita itu. Dia mengambil cangkang kura-kura itu dan mengamatinya dengan seksama. Tempurung kura-kura tersebut sebenarnya adalah catatan bahwa ada kuburan yang lebih besar di bawah air. Karena Dayo menguasai semua sungai di Sangke. Dia memiliki tempat di negara yang dikenal sebagai harta emas. Tempat ini sulit ditemukan. Hanya orang tertentu yang bebas untuk pergi dengan kunci leluhur mereka. Pada saat itu, tiba-tiba makam mulai bergetar. Lisa merasa tidak enak badan. Kemudian kepala ular raksasa itu jatuh dan mengguncang seluruh kuburan dalam sekejap. Tapi Isa memiliki aura musuhnya sendiri. Gerakannya yang fleksibel. Pesawat ulang-alik berkecepatan tinggi antar lantai runtuh. Ini hanyalah masalah waktu. Lisa menemukan seorang pria di halaman kuburan. Siluet itu tampak menatap dirinya sendiri. Dia terlihat seperti kakak perempuannya yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Dan ketika dia menoleh dan melihat, Lisa selalu merasa kakaknya masih hidup. Lisa telah bekerja dengan Kapten Modien dari 3 faksi utama. Kelompok mereka siap untuk kembali ke dalam air yang menurut catatan tempurung kura-kura. Tepat pada waktunya kuburan yang lebih besar ditemukan. Yang aneh adalah bahwa di kuburan itu ada orang-orang yang diberi makan lebih baik dari dinasti yang berbeda. Seorang pria menemukan salah satu dari mereka. Yaitu janda cantik. Jadi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan meraih dengan sentuhan. Tak lama kemudian orang yang menyentuhnya menjadi patung. Dan patung yang disentuhnya berubah jadi manusia. Ikuti RS Studio untuk episode selanjutnya.